Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang aneh yang dialami oleh salah seorang imam hadis, yaitu Al-Hakim Muhammad bin Abdi Al-Baqi' Al-Ansari Al-Bazzar, yang mana beliau hidup sampai tahun 535 Hijriah. Beliau menceritakan bahwa beliau berada di Makkah pada musim haji dan beliau tidak punya uang sepersen pun. Hingga tiba di suatu hari, beliau merasa sangat lapar. Maka beliau pergi keluar untuk mencari sepotong roti atau apa saja yang bisa digunakan untuk memuaskan rasa laparnya. Di perjalanan beliau menemukan seikat sutra berwarna merah tergeletak di tanah. Beliau membukanya dan mendapati di dalamnya sebuah kalung mutiara yang berharga dengan nilai 50.000 dinar. Maka beliau mengambilnya dan kembali membungkusnya. Saat beliau dalam perjalanan itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki sedang mencari kalung itu dan memanggil orang-orang. Dia mengatakan bahwa dia kehilangan seikat sutra. Jadi, siapapun yang menemukannya akan mendapat 50 dinar. Singkat cerita, beliau bertanya kepadanya, apa yang ada di dalam bungkusan itu? Dia menjawab, di dalamnya ada kalung mutiara yang berharga. Maka beliau bertanya kepadanya tentang ciri-ciri kalung itu. Ketika dia memberitahunya tentang ciri-cirinya, beliau segera memberikan bungkusan itu kepadanya. Laki-laki itu mengeluarkan uang 50 dinar dan menyerahkannya kepada beliau. Namun, beliau menolak untuk mengambilnya sambil berkata, "Saya tidak berhak mengambil imbalan apapun untuk apa saja yang saya temukan dan saya kembalikan kepada pemiliknya. Saya mengembalikan kalung ini kepada Anda bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan karena berharap akan keridhaan Rabbku." Beliau menolak mengambil uang tersebut, dan padahal saat itu beliau sedang kelaparan dan tidak menemukan sepotong roti kering untuk memuaskan rasa laparnya. Maka orang itu pun mendoakannya dengan segala kebaikan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, beliau tinggal di Makkah selama beberapa hari. Kemudian, beliau memutuskan untuk mengarungi lautan dengan harapan bisa menangkap sesuatu yang bisa beliau makan. Saat semua penumpang berada di tengah lautan, badai dahsyat datang, dan badai itu terus menghantam kapal mereka, sehingga kapal itu hancur dan tenggelam. Beliau berpegang pada sebuah papan dari reruntuhan kapal, dan beliau terus berpegang pada papan itu meskipun ombak sedang menggoyangkannya. Selama berhari-hari, beliau di laut hingga terdampar ke pantai. Dan pada saat itu, beliau sangat kelelahan. Beliau mengumpulkan sisa tenaganya dan menyeret dirinya sampai beliau mencapai masjid terdekat dan menghempaskan dirinya ke dalamnya. Beliau tidak tahu apa-apa tentang tempat itu dan tidak tahu satupun penduduknya. Tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki memasuki masjid itu. Ketika dia melihatnya, dia menanyakan keadaan beliau. Ketika beliau menceritakan apa yang terjadi padanya, dia membawakannya makanan, minuman, dan pakaian untuk menghangatkan diri, dan mengatakan kepadanya bahwa penduduk kampung sedang mencari seorang laki-laki untuk disewa untuk memimpin mereka dalam sholat di masjid itu. Ketika beliau mengatakan kepadanya bahwa beliau telah menghafal Al-Quran,
Mereka segera memperkerjakannya sebagai imam masjid. Ketika mereka mengetahui bahwa beliau memiliki keahlian dalam menulis, mereka memperkerjakannya untuk mengajar anak-anak mereka menulis. Beliau berkata, "Jadi, saya menerima permintaan itu, dan saya akan menjadi seorang imam." Setelah itu, keadaan beliau menjadi baik-baik saja. Beliau bercerita lagi, "Suatu hari penduduk kampung itu mendatangi saya dan berkata kepada saya, 'Kami mempunyai seorang gadis yatim piatu yang ingin kami nikahkan denganmu.' Dan mereka mendesakku untuk melakukannya, dan aku akhirnya menyetujuinya. Setelah akad nikah berlangsung, mereka membawaku masuk menemui gadis yang telah menjadi istriku. Tiba-tiba, aku melihat sebuah kalung mutiara di lehernya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kalung itu. Aku merasa sangat heran, karena kalung itu sama seperti kalung yang kutemukan di Makkah pada waktu itu. Saat itu, aku terus saja melihat kalung itu. Tiba-tiba gadis itu berdiri dan keluar sambil menangis terisak-isak. Dia berkata, 'Laki-laki yang menikahiku itu tidak ingin melihat wajahku karena dia tidak mengalihkan pandangannya dari kalung di leherku.' Beliau melanjutkan ceritanya. Ketika aku memimpin sholat subuh, semua jemaah yang hadir menyampaikan apa yang dikatakan gadis itu. Maka, kukatakan kepada mereka bahwa aku telah menemukan kalung itu sebelumnya, jatuh tergeletak di tanah, dalam bungkusan sutra saat aku di Makkah, dan aku telah mengembalikannya kepada pemiliknya. Lalu mereka semua mengucapkan, 'Allahu Akbar,' hingga masjid berguncang dengan takbir, 'Allahu Akbar.' Setelah itu mereka memberitahuku bahwa pemilik kalung itu adalah ayah dari anak gadis yatim tersebut. Dia tidak mempunyai harta apapun selain kalung itu. Dia, ayah gadis itu, biasa memimpin sholat di masjid ini. Dan dia baru saja meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sejak dia kembali dari haji, dia selalu berdoa, dan kami berimam di belakangnya mendengarkan. Ya Tuhanku, aku tidak akan pernah menemukan orang seperti orang yang telah menemukan kalung itu. Ya Allah, pertemukan aku dengannya, sehingga aku dapat nikahkan dia dengan anak gadisku satu-satunya." Dan ternyata, kini Allah yang Maha Kuasa telah mengabulkan permohonannya. Dan juga Allah menghantarkanmu ke sini dan menikahkanmu dengan putri laki-laki itu. Bahkan setelah kematiannya sekalipun. Inilah balasan atas kejujuran dan kesucian dirimu. Kisah ini diambil dari kitab Mir'atuz Zaman fi Tarikhil A'yan. Semoga ada ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.